Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lukitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Atas pernyataan Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahya, banyak sekali kreator-kreator YouTube yang menanggapi atas pernyataan beliau, karena tak disangka tak diduga beliau bisa memberikan statement seperti itu, karena hanya dengan referensi beberapa kitab yang beliau sampaikan masih tersanggahkan oleh Kiai Haji Nur Ihya Surabaya yang notabene mempunyai referensi kitab yang lebih tua, menampik menyanggah apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahya dalam pertemuannya membahas fikih peradaban di era milenial saat ini. Beliau di hadapan para santri-santri Lirboyo menyampaikan kesohihan nasab Alawi tersambung kepada Rasulullah SAW. Tapi semuanya itu belum berakhir, karena masih banyak kitab-kitab nasab yang notabene lebih tua kedudukannya, yang dimana kitab-kitab tersebut menyanggah adanya Imam Ubaidillah yang dianggap fiktif dan tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak pernyataan beberapa kreator YouTube terkait dengan pernyataan Kiai Haji Miftahul Ahya Rois Am PBNU. Segala hilang mohon maaf, kali harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya masih konsisten berbicara tentang nasab Habib yang rungkat. Ketika teman-teman dan saudara-saudara yang lain memilih zona nyaman, saya tetap meyakini kalau nasab Habib itu rungkas sampai saya melihat bukti tes DNA. Sebelum itu hadir dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, maka saya akan terus menyatakan bahwa Habib di Indonesia itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Bahkan saya punya pendapat, siapa yang mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah SAW dan terbukti bukan keturunan Rasulullah, dia tahu telah membaca ada bukti, ada fakta, dan itu diteruskan, maka sesungguhnya orang itu telah melakukan penghinaan kepada Rasulullah SAW, juga penghinaan kepada anak cucu Rasulullah SAW yang sesungguhnya. Maka ketika saya meyakini sebuah kebenaran, maka kebenaran itu akan terus saya perjuangkan, sekalipun saat ini masih banyak ulama-ulama, kiai-kiai yang ngotot bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan teman-temannya yang menggugat nasab Habib itu dianggap seperti melakukan fitnah. Terakhir, apa yang dikatakan oleh ketua Syuriah PBNU Kiai Haji Ahya sungguh itu sangat miris, karena beliau juga menurut saya adalah melakukan hal yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang ketua Syuriah PBNU. Nasab Alawi itu baru dikumpulkan, dibuat kitab itu di abad 12, di abad 1200-an Hijriyah ya. Jadi nasab mereka ini baru dikumpulkan, dikitabkan, dibukukan itu 1200 Hijriyah. Anda bisa bayangkan, Imam Ubaidillah itu lahir tahun 300 sekian Hijriah.
dan anak keturunannya dibukukan di abad 1200 Hijriah tanpa riwayat, tanpa naskah, tanpa manuskrip. Jadi kitab nasab mereka ditulis tanpa rujukan apapun. Ya, ini buktinya nih. Ini kitab karangan Syekh Sayyid Murtado Az-Zabidi, terlihat ya 1205 Hijriah wafatnya. Ya, ini kitab nasab Banglawi tertua. Bayangkan, hampir 800 tahun berarti, ya. Sebenarnya saya prihatin dengan para petinggi NU yang sekarang. Statementnya itu tidak lagi seperti statement orang tua. Ki Imaduddin itu siapa sih? Apa Ki Imaduddin itu adalah seorang jalanan, seorang preman, atau seorang yang bukan santri? Ki Imaduddin itu adalah kader NU terbaik. Beliau salah satu anggota Pak Surmasail di PBNU. Beliau juga adalah ketua RMI di Banten. Jadi harusnya kalau menjadi orang tua itu bisa melayani semuanya, jangan lantas dikucilkan seolah-olah Ki Imaduddin itu adalah orang yang salah, orang yang suka memfitnah, menebar kebencian, memecah belah, dan keburukan lainnya. Menutup diri atas perkembangan ilmu pengetahuan, atas temuan-temuan baru ilmu pengetahuan, menutup diri atas penelitian-penelitian yang ada, lebih memuliakan keturunan imigran jamak dibanding keturunan pribumi Nusantara. Menurut saya itu adalah bentuk dari penghancuran peradaban, bentuk dari kemunduran peradaban. Maka mestinya fenomena penelitian ilmu pengetahuan yang telah dipelajari oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mestinya harus disyukuri dan disambut baik, bukan sebaliknya. Kalau kemudian penelitian dan temuan yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dalam hal nasab Nabi SAW diberangus, dibully, ditutup, dilecehkan justru oleh NU sendiri, oleh Nahdlatul Ulama sendiri, oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sendiri. Lalu apa gunanya mencanangkan peradaban baru? Apa gunanya berteriak-teriak berkoar bahwa kita memasuki peradaban baru, kita memasuki abad kedua? Itu yang saya sebut antara visi misi dengan realitas bertolak belakang. Visi-misinya yang berlari ke arah timur, tapi faktanya justru mundur ke arah barat. Kalau saya menjadi ketua umum PBNU, saya akan berikan penghargaan yang sangat tinggi, apresiasi yang sangat tinggi pada dirinya dari Banten ini karena telah menuju kebangkitan peradaban di Nusantara ini. Bukan sebaliknya menghukum secara moral, bukan sebaliknya membuli telah hukum. Ya, saya menilai bahwa Rois Am ini sama sekali tidak menelaah dan tidak meneliti kitab-kitab nasab secara detail. Padahal pembahasan beliau itu mengenai ijtihad loh. Dan ijtihad itu terbuka sampai kapanpun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu siapa yang buka, sehingga ada yang menutup. Ya, beliau berbicara mengenai ijtihad. Dan kriteria dari seorang ulama itu tidak boleh dia itu taklid buta. Ketika menemukan sebuah keterangan di dalam kitab Al-Ghurab, di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah, di dalam kitab Ar-Rudul Jali, di mana tiga kitab ini adalah contoh dari kitab dan di dalamnya terdapat penuskiran-penuskiran kerancuan-kerancuan yang perlu ditelaah apakah benar kerancuan tersebut benar adanya atau memang kerancuan itu tidak memiliki jawaban. Sehingga saya memberi masukan, mohon maaf karena kapasitas saya bukan siapa-siapa sebenarnya untuk memberi masukan kepada beliau,
Tapi lantaran tema yang beliau bicarakan, kemudian juga di sini mengangkat bahwa seolah-olah Ubaidillah ini adalah seorang tokoh yang sedang difitnah saat ini, yang beliau dijuluki sebagai seorang imam. Sebenarnya ketika kita mencari-cari di kitab-kitab manapun, ya, dari kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, bahkan tokoh-tokoh yang dibesar-besarkan oleh Ba'alawi, itu tidak kita temukan, ya. Sementara kalau dalam ilmu nasab itu ketika amudun nasab atau silsilah nasab, tokoh-tokohnya kita teliti satu persatu, kemudian dibandingkan dengan kitab-kitab sejarah, tapi kan tidak terkonfirmasi mereka sebagai seorang tokoh yang besar di masanya, apalagi ilmunya tersebar di mana-mana. Maka itu terindikasi kuat bahwasannya tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang fiktif, sehingga itu akan memberikan efek bahwa nasab yang disusun itu pun adalah nasab yang palsu, sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam kitab-kitab nasab seperti Rasail fi Ilmil Ansab, Al-Kafil Muntakhab, ataupun yang lain yang bisa ditelaah di kitab-kitab tersebut. Sehingga ini barangkali suatu masukan barangkali atau apapun lah kepada beliau, bahwa jangan mudah untuk menyalahkan orang lain dengan menyebut bahwasanya tokoh Ubaidillah itu adalah tokoh yang sedang difitnah saat ini. Padahal kenyataannya Ubaidillah ini adalah tokoh yang fiktif, dan pertama kali yang menafsirkan bahwasanya Abdullah itu adalah Ubaidillah adalah memang Ali bin Abu Bakar As-Sakran, dan tentu pembahasan ini bisa ditelaah di dalam kitab-kitab Ba'alawi itu sendiri ataupun kitab-kitab yang lain. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, khususnya kepada beliau Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am PBNU. Habib Umar bin Hafid cawan ke Ponpes Miftahul Sunnah Surabaya. Nah, ambil. Mungkin dengan dibawakan beberapa kitab yang beliau sendiri ketika menyampaikan nama-nama kitab itu melenceng dari kebenaran. Namanya saja beliau lupa, yakni yang pertama kitab sejarah yang bernama Al-Ghurur, ya, kitab ini benar, tapi ini bukan kitab sejarah, ini kitab tarekat ini. Ya, ada sisi yang nasab, tapi tidak semuanya mengingat Ijul A'imah Al-Amjad Al-Ulama Al-Arifin Ahmad Al-Faqa'in. Jadi bukan sejarah Tobakot seperti Tobakot, tapi ini khusus merekam ulama-ulama versi mereka internal. Ini kitab karangan internal mereka Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid Ba'alawi tahun 960. Mungkin dibawakan kitab ini sama seperti Gus Bahar, dibawakan kitab ini sama kitab As-Suluk itu saja salah. As-Suluk fi Tobakatul Ulama wal Muluk, ini kitabnya. As-Suluk terus sama apa lagi yang Suluk Ansab, Suluk Bahar Bahrul Ansab, Syekh Ahmaduddin An-Najafi. Hanya dibawakan kitab seperti ini langsung taklid buta memutuskan bahwa nasab al sahih ini berarti ulama yang taklid buta. Ulama ini tidak boleh taklid buta. Uang sekelas beliau Haji Miftahul Akhyar saja bisa dipropaganda seperti itu, apalagi sekelas ulama kiai. Mohon maaf saya nggak membolehkan. Saking pinternya mereka untuk menggambui, untuk mendekati tokoh, karena di balik tokoh itu ada pengikutnya. Kalau tokohnya sudah dipegang, pengikutnya akan katut, akan ikut, akan manut. Ini kunci.